Ya, ini yang kita takutkan. Wala mana'u zakata amwalihim, tidaklah mereka menahan zakat mereka, kata Nabi, illa mu'il matar minas sama, melainkan Allah tahan hujan dari langit, tak turun hujan. Jadi sebab salah satu boleh jadi kita banyak nahan harta kita, tak pernah bagi orang miskin, sehingga Allah turunkan pacaklik. Apalagi walaulal bahaimu lam yumtaru, kalaulah bukan kerana hewan hujan tak turun. Makanya hewan dia bawa turun salat istisqa itu. Doa dia mungkin lebih didengar daripada manusia. Wallahu alam, kita tidak tahu. Kerana hewan tak pernah buat dosa. Cuma hewan tak ada aturan, itu yang masalahnya. Ya, dia pakai insting hidup dia. Jadi kalau bukan hewan hujan tak turun, kata Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar وسر الأسرار وترياك الأغير مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإبضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين امين. جماعة صلاة الصبح رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, senantiasa kita maturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya subuh ini. Atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Fathul Mu'in. Masuk salat berikutnya, wassalatu istisqa, yakni salat istisqa. Ya, salat istisqa ni salat minta hujan. Ya, kerana dasarnya ittiba, ya, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat istisqa ni pernah dilakukan beberapa kali di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dasarnya firman Allah, ya, surah Al-Baqarah. Ini surah Al-Baqarah, Allah berfirman, ayat ni berapa dah tahu ni? Ya, surah Al-Baqarah katanya. Wa idza istasqa Musa liqaumihi. Itu bunyi ayatnya. Wa idza istasqa Musa liqaumihi. Nah, ketika Nabi Musa memohonkan hujan untuk kaumnya. Nah, jadi ini dasarnya. Jadi ini dikatakan ulama bahwasanya salat istisqa ini tatkala ada keinginan, kebutuhan, ya, dia tak berdasarkan dalil, tapi dalilnya ingat sudah ada sebelum di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni zamannya Nabi Musa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sudah dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya. Nah, istisqa ini secara lughahnya apa? Secara bahasa. Istisqa itu, al-istisqa secara lughah talabul suqya mutlaqan min Allah atau min ghairihi. Asalnya ini, ya. Asalnya istisqa ini menuntut, meminta curahan air secara mutlak dari Allah ataupun dari selain Allah. Dulu kan begitu. Zaman jahiliyah itu kan minta hujan macam-macam lah. Lewat orang tertentu, melalui dukun dan sebagainya, tidak harus menurut Allah, kerana masa itu tauhidnya belum bagus, tauhidnya bercampur, banyak syirik, ya. Tapi asalnya begitu. Namun secara syariat berbeza. Secara syariat dimurnikan lagi, talabul suqyal ibad minallah inda hajatihim ilaih. Ya, ini menuntut curahan hujan seorang hamba langsung murni dari Allah Subhanahu wa taala ketika membutuhkannya. Jadi murni sudah. Jadi hujan itu, mohon maaf, tidak ada kekuatan selain daripada kekuatan Allah. Hujan turun pun dengan izin Allah. Tidak ada kekuatan selain Allah pun bisa mempengaruhi turunnya hujan. Makanya Rasulullah itu bersyukur betul kalau hujan turun, Nabi turun ke jalan, keluar rumah maksudnya, dan Nabi membuka badannya kecuali aurat. Aurat mana? Pusat
lutut. Nah, jadi Nabi itu memakai kain dari mulai bawah dada ini di atas pusat terus sampai ke betis, ke bawah. Nabi pun mandi hujan sambil berdoa kepada Allah. Nah, itu menunjukkan bagi Nabi itu hujan itu betul-betul penghargaan yang luar biasa, murni dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya uraikan sedikit dalam kitab Ihya Ulumuddin ya. Kan ini pembahasannya sedikit sekali nih. Ya, sedikit sekali. Padahal pembahasannya lumayan nih. Nah, kata Imam Ghazali dalam kitab beliau, salat istisqa itu dikatakan fa idza gharatil anhar wa anqatil amtar. Apabila panas sudah menyengat, kemarau panjang. Nah, kemudian hujan sudah putus sekian lama. Ingat di masa Nabi itu kadang hujan itu setahun sekali atau 2 kali. Kita Pontianak 7 hari tak hujan. Dah bertanya ada orang dah. Padahal sumber airnya banyak. Ya kan? Sumur, parit, sungai, PDAM, hujan. Banyak sumbernya. Nah, jadi masa Nabi itu memang pacaklik itu sering terjadi. Di masa Umar juga begitu. Ya, bahkan Umar itu minta hujan, dia bertawasul dengan paman Nabi yaitu Abbas. Jadi boleh tawasul. Zaman Umar itu dia bilang apa? Ya Allah, dulu tatkala ada Nabi kami minta hujan dengan sebab beliau. Nah, sekarang ya Allah, aku minta kepada engkau dengan keberkahan amman Nabi, pamannya Nabi itu Abbas. Turunkan hujan, turun hujan. Jadi Abbas itu paman Nabi dipakai tawasul oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi boleh bertawasul, tak masalah. Yang bilang tawasul tak boleh, berarti dia lebih pintar dari Umar. Ya, lebih pintar daripada Umar bin Khattab. Pada Umar bilang, kalau ada Nabi setelah aku, kata Rasulullah, Umar nih. Sampai Nabi bilang gitu. Kalau ada Nabi setelah aku, Umar jadi Nabi. Tapi setelah Nabi tidak ada Nabi yang lain lagi. Itu menunjukkan kecerdasan Umar, derajat yang mulia. Paham Umar tu, walaupun dia bertawasul dengan pamannya Nabi, itu Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, kemudian dia bilang fastahibul ihlil imam ayyamuran nas. Kata Imam Ghazali, disunnahkan bagi pemimpin untuk memerintahkan manusia, ya, rakyat, awalan bisyami thalathati ayam. Pertama kali perintahkan puasa 3 hari sebelum salat istisqa itu diumumkan. Kalau pemerintahan Islam langsung presidennya, khalifahnya itu. Tapi kalau kita bukan negara Islam, paling tidak melalui Kementerian Agama. Pamannya paceklik di Pontianak ni, pamannya lama. Ya, sudah sekian bulan tak turun hujan, kita membutuhkan air ledeng pun semuanya asin. Seandainya tingkat asinnya sudah tinggi, tak bisa dipakai dipinum, maka boleh. Jadi diumumkan bahwasanya sebelum istisqa itu puasa 3 hari. Sebenarnya 4 hari. 3 hari itu tahap awal dulu. Hari keempatnya turun waktu salat istisqa itu pun sunnah masih puasa. Ya. Jadi kalau saya lihat ni minta hujan ni tak main-main, suruh puasa 3 hari. Ya, menandakan kita hina di hadapan Allah, berlapar-lapar. Ya, melemahkan diri, ngaku kita lemah di hadapan Allah. Nah. Kemudian dan diperintahkan minas sadaqah. Perintahkan orang-orang yang kelebihan rezeki, sedekahlah sebelum salat istisqa. Ya. Wa khuruju minal mazalim, dan orang-orang yang zalim suruh keluar. Tahu tak yang zalim ni? Yang nakal-nakal itulah. Ya kan? Yang menzalimi orang lain, menzalimi harta orang lain, mengambil hak orang lain, itu kau dapat suruh keluar dulu. Kemana? Evakuasi ke negeri lain. Kerana sebab dia nanti maaf hujan tak mau turun nanti. Tapi dia bersikeras, kepingin ikut, suruh tobat memang. Suruh tobat. Ini aturannya ini, tak main-main ni. Ya, kalau misalnya masih bertahan di situ, suruh dia tobat dengan tobatan nasuha. Ya. Kemudian lagi, summa yakhruju bihim fil yaumir rabi'. Nah, nanti keluar hari yang keempat. Udah 3 hari puasa, suruh sedekah, suruh taubat. Nah, hari keempat turun.
Ya. Kemudian wal ajaiz, orang yang ajus. Ajus ini orang yang lemah, tua renta. Suruh turun. Orang tua ni kenapa suruh turun? Kerana kebaikannya banyak, umurnya panjang, ibadahnya lebih banyak. Makanya hormati orang tua, kerana duluan hidup. Kalau dia buat kebaikan, lebih banyak kebaikan daripada kita. Itu makanya hormat orang tua tu. Suruh turun kata Nabi. Tua-tua rentak itu ada hadisnya. Wasibyan, anak-anak kecil yang masih menyusui, belum akal baligh, bawa turun. Kenapa? Suci dia, boleh jadi jeritan dia lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Nah, fi thiyabi bidzillati, dengan pakaian pakaian yang paling hina. Bahasa Pontianak bilang pakaian paling buruk pakai, paling jelek pakai. Beda salat Id. Kalau salat Id paling bagus, yang terbaik, baru beli. Itu Id. Tapi kalau salat minta hujan, pakai baju yang paling jelek, tapi masih pantas dipakai, bukan yang berlubang-lubang, bukan, nanti nampak aurat pula. Pakai baju yang paling jelek yang dimiliki, pakai itu. Kenapa? Untuk kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mutawadhiin, jadi tawadu, merendah diri. Nah, berbeda dengan salat Id. Kemudian yastahibul ikhrajud dawab. Kok ada binatang-binatang bawa keluar salat itu. Yang punya kambing bawa kambing, diikat jarak jauh dari orang yang salat. Kenapa? Binatang ini. Jaditan dia pun boleh jadi. Dia pun menjadi juga kalau tak ada air. Cuman bahasa dia itu Allah yang lebih faham. Para nabi faham bahasa hewan. Makanya zaman Nabi tu kadang-kadang sahabat bingung nengok binatang tu, kaki Nabi dicium. Bingung nak sahabat itu. Lari binatang pas berhenti depan Nabi. Sahabat tu bingung, kok ini taat betul dengan Nabi. Kenapa? Binatang kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun faham bahasa dia. Ya, Nabi faham bahasa dia. Kemudian apa lagi? Nah, ya. Ini semuanya berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, apa kata Nabi? Laula sibyanun rudha, kalaulah bukan anak-anak bayi yang menyusu, kata Nabi, wa masyayikh ruqa, kalaulah bukan orang-orang tua renta, wa bahaimur ruta, kalaulah bukan hewan-hewan yang mencari tempat yang subur, la subbu alaikum adzab as-sabba, niscaya kalian akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk azabnya itulah tadi hujan ditahan. Ya, hujan ditahan itu azab sebenarnya. Nah, kita ni bersyukur di Pontianak ni, alhamdulillah, hari-hari hujan. Kadang hujan terus, kadang baca klik 7 hari dah berkalut. Ya. Mungkin maaf Allah masih mandang rahmatnya di negeri Pontianak ini. Masih banyak orang-orang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masih banyak orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, bagaimana kalau orang kafir zimmi keluar? Boleh enggak? Nah, tak dianjurkan. Jangan diajak. Tapi kalau dia mau turun pun jangan ditahan, silakanlah duduk, tapi jauh dari tempat orang salat. Tapi kalau kafir harbi itu kafir yang memusuhi kita, usir dia, tak usah. Ya, dijauhkan memang dia. Datang pun tak boleh. Tapi kalau kafir zimmi boleh. Kafir zimmi itu apa? Dia tidak buat jahat sama Islam. Dia hidup bertetangga dengan kita aman, tidak pernah ganggu dan sebagainya. Yang begini tak usah diajak, tapi kalau mau turun silakan. Kafir harbi tak boleh. Kerana dia memusuhi Islam. Itu pun sebab juga menjadikan hujan tak turun. Nah, kemudian selanjutnya lagi, apabila telah berkumpul di tanah yang lapang, maka dapat dilakukan di tanah lapang. Ada panggilan as-salatu jami'ah, mari salat berjamaah sebagaimana salat Id. As-salatul jami'ah rahimakumullah. Boleh. Jawabnya apa? Jawabnya apa? As-salatu jami'ah itu kan pengganti azan. Salat sunnah berjamaah ini tidak ada azan, maka diganti dengan as-salatu jami'ah.
dalam adzan itu sama dengan bunyinya hayya 'alas salah. Itu mirip dia. Maka jawabnya seperti itu, yaitu la haula wala quwata illa billah. Itu jawaban dia. Nah, kemudian mereka salat bersama imam 2 rakaat sebagaimana salat Id dengan tanpa takbir, kata Imam Ghazali. Tapi dalam kitab ini nanti insya-Allah tambah takbir seperti salat Id. Ya, nanti kita bahas insya-Allah pertemuan akan datang khusus mengenai salatnya. Nah, kemudian lagi khatib berkhutbah dengan 2 kali khutbah dan duduk di antara 2 khutbah. Dianjurkan memperbanyak istighfar. Kalau salat Id banyak apa? Banyak takbir. Tapi salat Id sama istisqa ini diperbanyak istighfar. Pembukaan salat Id khutbah pertama takbir 9 kali. Untuk istisqa khutbah pertama dibuka dengan istighfar 9 kali. Itu dia. Khutbah yang kedua salat Id takbir 7 kali, demikian juga ini salat istisqa diganti dengan istighfar 7 kali. Jadi penggantinya itu. Nah, di tengah-tengah khutbah yang kedua, khatib itu tatkala menghadap jamaah berpaling dia, membelakang jamaah menghadap ke kiblat. Waktu itu khatib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disunahkan khatib bersama makmum kalau dia pakai sal, ya, kalau salnya taruh sebelah kanan dipindahkan sebelah kiri, kalau sebelah kiri dipindahkan sebelah kanan, yang di bawah pindahkan ke atas, yang atas pindahkan supaya mengubah posisi. Seperti itu, karena ini ittiba daripada perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah berdoa, maka khatib kembali lagi menghadap jamaah dan melanjutkan khutbahnya, dan ditutuplah khutbah kedua tersebut dengan doa lagi. Ya, doanya macam mana? Nanti insya-Allah ada contoh-contoh doanya. Tapi dalam kitab Ihya Ulumuddin ini doanya agak beda sedikit. Allahumma innaka amartana bidu'aik, ya Allah kau perintahkan kami berdoa kepada engkau. Wa wa'adtana ijabatik, dan kau menjanjikan kau ijabah doa kami. Faqad da'awnaka kama amartana, sungguh kami berdoa sebagaimana kau perintahkan. Fa'ajabna, istajib, maksudnya kabulkanlah ya Allah, kama wa'adtana, sebagaimana kau janjikan kepada kami. Allahumma mamnun alaina bimaghfirah, ya Allah anugerahkan kepada kami dengan pengampunan. Ma qarafna wa ijabatika fi suqyana, agar engkau ijabah doa kami untuk kau turunkan hujan kepada kami. Dan masih panjang ya doa dari Imam Ghazali, tapi yang terbaik dari Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah pertemuan akan datang saya bacakan doanya. Ya, indah sekali doa dari Nabi. Jadi salat istisqa ini ada 3 macam ya. Pertama ada doa saja setiap salat, yang keduanya khutbah Jumat, yang ketiganya baru salat istisqa berserta doa. Ada 3 macam. Ya, 3 macam. Salat fardu 5 waktu boleh doa. Dalam kunut subuh boleh masuk doa minta hujan. Kemudian yang kedua khutbah Jumat, itu paling bagus. Itu pernah terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Nabi lagi khutbah, orang Arab Badui yang ngomong, ya Rasulullah, kering tempat kami, tanaman mati, kami kekurangan pangan, sandang dan sebagainya, mintakan hujan kepada Tuhan. Nabi minta Allahumma sqinal ghaitha, ya Allah beri kami, tolong kami hujan. Langsung kata Anas bin Malik, begitu Nabi turun dari mimbar, awan bergumpal di atas. Selesai salam, hujan pun turun. Cash langsung. Langsung dibayar sama Allah. Hujan di kampung orang itu tadi terus sampai seminggu hujannya Pak. Sampai Jumat depan datang lagi, ya Rasulullah tanaman basah, jembatan-jembatan putus karena hujan. Udah. Nabi doakan lagi, ya Allah berikan manfaat kepada kami. Itu hati-hati minta hujan tu. Ya, minta hujan itu hati-hati, minta rahmah, jangan azab. Kalau azab banjir pula. Ya, maka dikatakan Allahumma sqinal ghaitha wa rahmah, ya Allah turunkan kami hujan dan bawa rahmat, bukan bawa adab. Wala tajalna minal qanitin, jangan kau jadikan kami orang-orang yang berputus asa. Itu tambah minta daripada rahmah dari doa tersebut. Nah, wa indal hajati lil ma, pelaksanaan salat hujan ini yaitu tatkala membutuhkan air. Bagaimana kalau tak dibutuhkan, air stok masih ada? Nah,
Dia bilang apa? Kharaja bidzalika law lam takun haja. Apabila belum membutuhkan sangat, dia bilang fala tajuzu salatul istisqa, tak boleh salat istisqa. Bal wala tasihhu, bahkan tak sah. Kenapa? Belum dibutuhkan betul. Stok masih ada. Untuk minum masih ada. Nah, jadi istisqa ini betul-betul kita butuh. Lipaqdihi, atau kerana air sudah habis, amuluhatihi, ada air tapi air asin, air laut yang masuk, tak bisa dipakai minum. Untuk wuduk masih boleh ya. Untuk wuduk masih boleh air laut, tapi untuk minum, waduh, berat tu. Ya, maka lebih baik minta kepada Allah. Jadi ini alasan-alasannya. Au qillatihi, ada tapi stoknya sedikit. Ya, bihaitsu la yakfi, sekiranya tak mencukupi negeri tersebut. Ini alasan-alasan yang kuat untuk menjadikan alasan kita mohon kepada Allah untuk diturunkan hujan. Wallahu alam. Maka mulai sekarang saya sampaikan jemaah ni, saya mantapkan ni, jangan percaya dengan pawang hujan. Ya, jangan percaya Pak, bohong semua tu. Ya, jadi hujan ni murni Allah yang turunkan. Ya, turunkan. Nanti bukan apa, masuk ke syirik nanti. Ya, zaman dulu, zaman Nabi lebih lagi, hujan turun kerana bintang kata dia. Udah lebih kacau lagi. Ya. Baik jemaah, segera cukup. Ada pertanyaan silakan, masih ada waktu sedikit. Bisa membuka wawasan kita. Jadi kalau ada terjadi hal-hal ujian daripada Allah, nah kita lihat apa sebab itu bisa datang. Nah, datang itu kerana kita yang mengundang. Paceklik, kesusahan ekonomi dan sebagainya, macam-macam itu kerana kita yang mengundangnya. Ya, ini berdasarkan hadis dari Nabi SAW. Ini hadis Ibnu Majah dan Imam Al-Hakim daripada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, ya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi bersabda, ini dengarkan baik-baik ini. Nabi berkata, ya ma'syal muhajirin, hai orang-orang muhajirin, sahabat-sahabat Nabi yang dari Mekah datang ke Madinah kumpul dengan Nabi. Khamsu khisal, ada 5 macam, kata Nabi, a'udzubillahi min an tudrikuhunna, aku berlindung kepada Allah jangan sampai kau ketemu. Katanya, jangan sampai kau ketemu, kata Nabi. Ma zaharatil fahishatu fi qaumin, tidaklah nampak, ya, fahish itu suatu kejelekan, asusilah pada suatu negeri, hatta yu'linul biha, sehingga nampak hingga terang-terangan, illa zahar bihumul amrad, pasti akan datang kepada mereka penyakit. Penyakit asusila ini nama. Apa tu asusila? Maaf, seks bebas itulah. Nah, ya. Allati lam takun fi aslafihim, yang tak pernah terjadi pada kaum-kaum sebelumnya. Ya, mohon maaf ni, kebebasan seks tu penyakit apa? Penyakit apa? Penyakit penyakit apa nama tu? Yang tak pernah sembuh sampai sekarang ni. Aid, penyakit aid ke? HIV itu Pak. Maka kita ada aturan dalam Islam itu. Maka Nabi bilang hati-hati, kau dah seks bebas, penyakit macam-macam. Yang kaum dulu tak pernah merasakan itu. Ya, itu kata Nabi SAW. Wala tafaful kaila wal mizan, tidaklah ditegakkan timbangan. Ni berdagang ni. Ya, curang dalam timbangan, illa ukhidhu bisinin, kecuali ditimpakan kepada mereka paceklik, udah tak jujur hidup. Maksud dulu timbangan perdagangan, karena usaha itu kan dagang yang paling banyak dulu, tapi sekarang semuanya, apapun sifatnya usaha yang ada kecurangan di dalamnya, hati-hati kata Nabi, ditimpa paceklik. Wasyiddatul mu'unah, dan susahnya penghidupan ekonomi. Ya, ekonomi susah. Wajudil sultan, ini, ya, ini kekejaman penguasa. Penguasa pun yang memimpin, maaf, mikirkan diri dia, bukan mikirkan rakyat. Ya, yang bertentangan dengan dia langsung diambil tindakan. Itu namanya pemimpin yang zalim. Ya, ini yang kita takutkan. Wala mana'u zakata amwalihim, tidaklah mereka menahan zakat mereka, kata Nabi, illa mu'il matar minas sama, melainkan Allah tahan hujan dari langit, tak turun hujan.
Jadi sebab salah satu boleh jadi kita banyak nahan harta kita, tak pernah bagi orang miskin, sehingga Allah turunkan pacaklik. Apalagi walaulal bahaimu lam yumtaru, kalaulah bukan kerana hewan hujan tak turun. Makanya hewan dibawa turun salat istisqa itu. Doa dia mungkin lebih didengar daripada manusia. Wallahu alam, kita tak tahu. Kerana hewan tak pernah buat dosa. Cuman hewan tak ada aturan, itu yang masalahnya. Ya, dia pakai insting hidup dia. Jadi kalau bukan hewan hujan tak turun, kata Nabi. Wala naqadu ahdallahu wa ahda rasulih, dan tidaklah mereka menyalahi janji Allah, tak ikut Allah dan Rasulnya, illa ja'allahu ba'sahum bainahum, melainkan mereka terjadi pertikaian. Kita perang sama-sama, kita bertikai, ya, dari dalam negeri tak aman, bertikai sama kita itu, antara suku lah, antara kebijakan lah, pemberontakan lah, dan sebagainya yang akan terjadi. Malam tahkum a'immatun bi kitabillah, apabila pemimpin-pemimpin sudah tak hirau lagi dengan kitab Allah, sallat alaihim aduwa, maka mereka akan dikuasai musuh-musuh mereka. Dari mana? Min ghairihim, dari luar mengintimidasi kita, dari luar menguasai kita. Tapi sekarang kita tidak dibunuh, tapi dikuasai ekonomi kita. Habis kita jadi mak-mak, jadi apa? Jadi pekerja yang cuma menerima upah. Yang menguasai bukan orang kita tapi orang luar, ya, yang menguasai kita itu. Ya khudhu ba'da ma fi aidihim, dan mereka mengambil apa yang ada di antara mereka. Hak kita diambil orang luar, bukan hak kita lagi. Ini semuanya peringatan dari Nabi Muhammad SAW. Hal-hal yang menyakitkan datang, ya kita sendiri yang mengundang, ya. Makanya jangan disalahkan, ya Allah kenapa takdirmu kejam. Bukan Allah kejam, kita sendiri yang mengundang itu. Tapi kalau kita ikut aturan ini dengan Nabi, insya-Allah ini negeri kita akan aman. Kita kasih sayang satu dengan yang lain, insya-Allah tak ada musibah, tak ada bencana. Itu yang kita harapkan. Wallahu alam. Selesai sudah, ya. Ada tak pertanyaan ni? Kalau tak ada, tutup. Baik, tak ada dah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.